Konnichiwa Sensei dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 saat ini akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Dinamika Kesusastraan Jepang dengan buku yang telah ditelaah adalah buku Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste yang ditulis oleh Durian Sukegawa. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Kinasha Legra Putri, dan teman saya Yuka Hidayani Miyazaki, Ayano Ratuito, Marsha Ananda Putri, dan Salvia Aisyah Masda. Pasta Kacang Merah adalah novel karya Durian Sukegawa yang menceritakan kisah Sentaro, seorang pria tua yang mengelola toko dorayaki kecil yang dikenal Dora Haru di Tokyo. Sentaro memiliki catatan kriminal dan banyak kekurangan. Ia berhutang budi kepada sang pemilik toko dorayaki karena telah membantu dia dalam banyak hal, sehingga ia bekerja untuk membalas budi sang pemilik toko tersebut. Dorayaki adalah pancake Jepang yang diisi dengan pasta kacang manis, dan toko ini telah dikelola oleh Sentaro selama beberapa tahun. Namun bisnis berjalan lambat dan Sentaro berjuang untuk mencari nafkah. Dia adalah pria pendiam dan penyendiri yang kehilangan kontak dengan keluarganya dan hanya memiliki sedikit teman. Suatu hari saat Sentaro sedang membuka toko, datanglah seorang wanita tua bernama Tokue yang melamar untuk bekerja paruh waktu di toko dorayaki tempat Sentaro bekerja. Meski awalnya diremehkan oleh Sentaro, Tokue tetap gigih untuk bekerja di sana. Ia memberikan pasta kacang merah buatannya untuk dicoba oleh Sentaro. Sentaro merasa terpukau dengan rasa dan aroma dari pasta kacang merah yang dibuat oleh Tokue. Tokue sangat terampil membuat pasta kacang merah dan memiliki resep rahasia yang telah digunakan selama 50 tahun. Dia memberitahu Sentaro bahwa dia memiliki cacat fisik, tetapi dia tidak tahu apa itu penyakitnya. Meskipun cacat, Tokue sangat ingin bekerja dan bertekad untuk membantu Sentaro menyelamatkan toko. Saat Tokue dan Sentaro bekerja sama, mereka mengembangkan persahabatan yang erat. Tokue adalah wanita yang baik hati dan penuh kasih sayang yang selalu bersedia mengulurkan tangan membantu. Seiring dengan meningkatnya kualitas dorayaki, lebih banyak pelanggan mulai mengunjungi toko dan situasi keuangan Sentaro pun mulai membaik. Namun, seiring berjalannya toko dorayaki yang dikelola oleh Sentaro, terjadi kesulitan. Tidak semua orang senang dengan kehadiran Tokue di toko dorayaki Sentaro. Beberapa pelanggan merasa takut atau tidak nyaman dengan kekurangan Tokue. Tokue dengan kecacatannya membuat para pembeli menjadi takut untuk memakan dorayaki karena mereka pikir dorayaki itu mungkin terkontaminasi penyakit dari Tokue. Meskipun demikian, Sentaro dan Tokue bertekad untuk menjaga toko tetap buka dan membuktikan kepada para pelanggan bahwa dorayaki aman dikonsumsi dan rasanya sangat lezat. Hubungan antara isu sosial dalam cerita dengan konteks atau kejadian di Jepang. Salah satu masalah sosial yang disinggung dalam novel ini adalah stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh para penyandang cacat di Jepang. Dalam novel ini, Tokue dijauhi dan dikucilkan oleh beberapa pelanggan di toko dorayaki karena kecacatannya. Mereka takut memakan dorayaki karena mereka pikir dorayaki itu mungkin terkontaminasi dan mereka merasa tidak nyaman berada di sekitar Tokue karena mereka tidak memahami kondisinya. Sikap ini mencerminkan sikap masyarakat yang lebih luas terhadap penyandang disabilitas di Jepang, yang dapat menstigmatisasi dan mendiskriminasi. Masalah sosial lain yang dibahas dalam novel ini adalah tantangan yang dihadapi oleh para lansia di masyarakat Jepang. Ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak lansia di masyarakat Jepang, yang mungkin berjuang untuk menemukan tujuan dan makna di tahun-tahun terakhir mereka. Dalam novel ini, bisa terlihat bahwa pekerja lansia di Jepang juga memiliki motivasi bekerja yang tinggi, walaupun upah yang mereka terima pada umumnya lebih rendah. Lansia di Jepang juga sangat memanfaatkan keahlian yang dimiliki, seperti Tokue mewariskan pengalaman 50 tahunnya untuk membuat pasta kacang merah kepada Sentaro, dan Sentaro juga sudah ahli dalam membuat adonan dorayaki. Masalah sosial selanjutnya adalah mirisnya kondisi seseorang jika memiliki catatan kejahatan atau kriminal yang menyulitkannya mendapatkan tempat di mata masyarakat maupun hukum. Itulah yang dihadapi oleh Sentaro di novel ini. Ia mantan napi dan juga pecandu alkohol. Sulit baginya untuk bertahan hidup dengan status seperti itu. Baginya tidak ada kesempatan kedua bagi orang yang memiliki catatan kriminal untuk hidup maupun bekerja.
Selain masalah-masalah ini, novel ini juga mengeksplorasi tema-tema isolasi dan kesepian. Karena baik Sentaro maupun Tokue terisolasi dan kesepian dengan cara mereka sendiri. Sentaro terisolasi karena usianya dan karena dia telah kehilangan kontak dengan keluarganya. Sementara Tokue terisolasi karena kecacatannya dan karena dia telah dijauhi oleh masyarakat. Novel ini menunjukkan bahwa makanan memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dan membantu mengurangi perasaan kesepian dan terisolasi. Secara keseluruhan, Pasta Kacang Merah adalah novel yang pedih dan menggugah pikiran yang menggali isu-isu sosial penting yang dihadapi oleh para penyandang cacat, orang tua, dan mereka yang merasa terisolasi dan kesepian dalam masyarakat Jepang. Novel ini menawarkan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini dan menunjukkan pentingnya kesabaran, pengertian, dan kebaikan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih Sensei dan teman-teman semua sudah menonton video yang kami buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Sensei dan teman-teman semua.